Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 asesmen pembelajaran matematika yang terdiri dari yang pertama ada saya sendiri dengan nama Muhammad Ramadhani Faizan Akbar dengan NIM 4101419165. Yang kedua ada Elinda Nuwahan Daningrum dengan NIM 4101419167 dan Fadila Fitria Wahyudi dengan NIM 4101419169 akan mempresentasikan tentang pengembangan spesifikasi tes. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari pengembangan spesifikasi tes itu sendiri. Spesifikasi tes yaitu suatu uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki dalam suatu tes. Spesifikasi tes yang jelas akan mempermudah dalam pemilihan soal, dan siapa saja yang menulis soal itu akan menghasilkan tingkat kesulitan dan kemudahan dalam menyusun soal. Yang kedua ada komponen spesifikasi tes. Yang pertama ada deskripsi tes, yaitu suatu dokumen tertulis yang memberikan informasi latar belakang penting tentang program contoh yang direncanakan. Informasi ini kemudian digunakan untuk memfokuskan dan memandu langkah-langkah yang selanjutnya dalam proses pengembangan spesifikasi tes itu. Lalu minimal deskripsi tes hanya menunjukkan siapa yang akan diuji dan apa tujuan dari program ujian tersebut. Lebih sering, deskripsi tes biasanya juga mencakup elemen seperti keseluruhan panjang tes, batas waktu administrasi tes, dan jenis item yang diberikan yang diharapkan, misalnya pilihan ganda, esai. Selain itu, deskripsi tes juga dapat ditentukan dengan mode administrasi tes, dan jika item tes itu mencakup item atau tugas yang perlu dinilai oleh si penilai, maka deskripsi tes itu juga mencakup rencana untuk prosedur penilaian dan rubrik penilaian. Yang kedua ada tes cetak biru. Konten yang tercantum pada tes cetak biru atau tabel spesifikasi seringkali diambil langsung dari hasil analisis pekerjaan. Area konten ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah ditentukan sebagai elemen penting dari kompetensi pekerjaan yang akan dinilai. Selain daftar area konten, tes cetak biru juga dapat untuk menentukan jumlah atau proporsi item yang direncanakan untuk dimasukkan pada setiap formulir tes untuk setiap area konten. Proporsi ini mencerminkan pentingnya relatif setiap area konten dalam kompetensi dalam pekerjaan tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami di langkah-langkah pengembangan tes. 1. Menyusun spesifikasi tes. Menyusun spesifikasi tes yang berisi uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki dalam suatu tes merupakan langkah pertama dalam mengembangkan tes. Penyusunan spesifikasi tes mencakup kegiatan sebagai berikut ini. A. Menentukan tujuan tes. Terdapat 4 macam tes yang digunakan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, tes penempatan. Hasil tes ini dilakukan di awal pelajaran dan digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua, tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik, termasuk kesalahan konsep. Yang ketiga, tes formatif. Tes ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang keberhasilan proses pembelajaran. Yang keempat, tes sumatif. Tes ini biasanya diberikan di akhir semester, yang mana hasilnya untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik dalam suatu mata pelajaran. B. Menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan acuan bagi pembuat soal, sehingga siapapun dalam menyusun soal akan menghasilkan soal
yang isi dan tingkat kesulitan relatif sama. Terdapat 4 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi. 1. Menulis tujuan umum. 2. Membuat daftar pokok bahasan dan subpokok bahasan yang akan diujikan. 3. Membuat indikator. 4. Menentukan jumlah soal tiap pokok bahasan dan subpokok bahasan. C. Menentukan bentuk tes. Bentuk tes yang sering digunakan adalah pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan uraian objektif. D. Menentukan panjang tes. Penentuan panjang tes berdasar pada cakupan materi ujian dan kelelahan peserta tes. Pada umumnya, tes tertulis menggunakan waktu 90-150 menit, tidak berlaku untuk tes jenis praktik. 2. Menulis soal tes. Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator pernyataan-pernyataan yang karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. 3. Menelaah soal tes. Menelaah soal perlu dilakukan untuk memperbaiki soal jika dalam pembuatan soal terdapat kekurangan dan kesalahan. 4. Melakukan uji coba tes. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal dan data yang diperoleh adalah data empirik. Langkah yang kelima yaitu menganalisis butir soal. Tiap butir soal yang telah dibuat perlu dianalisis lebih lanjut. Dan dari penganalisisan dapat kita ketahui tingkat kesukaran butir soal, daya beda, dan juga efektivitas pengecal. Langkah yang selanjutnya yaitu memperbaiki tes. Langkah berikutnya memperbaiki bagian soal yang belum sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan analisis butir soal. Langkah yang ketujuh yaitu merakit tes. Keseluruhan butir soal yang sudah dianalisis dan diperbaiki selanjutnya dirakit menjadi kesatuan tes, yang mana hal-hal yang harus diperhatikan dalam merakit soal dapat mempengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan soal, layout, dan sebagainya. Langkah yang kedelapan yaitu melaksanakan tes. Setelah tes disusun, maka berikutnya melaksanakan tes kepada tester, yang mana pelaksananya memerlukan pengawasan agar tes tersebut benar-benar dikerjakan oleh tester. Dan kemudian langkah yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif berupa skor, yang mana skor akan ditafsirkan menjadi nilai rendah, menengah, dan tinggi. Nah, sekian langkah-langkah dari pengembangan tes. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Spesifikasi tes yaitu uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Sedangkan untuk komponen spesifikasi tes ada 2, yaitu deskripsi tes dan tes cetak biru. Ada 8 langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan tes hasil belajar atau prestasi belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, menyusun spesifikasi tes, kedua, menulis soal tes, ketiga, menelaah soal tes, keempat, melakukan uji coba tes, kelima, menganalisis butir soal, keenam, memperbaiki tes, 7, merakit tes, 8, melaksanakan tes, dan yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.